Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwanul kiram, a'azzani wa iyyakum. Kita pada kesempatan ini saya mau sambil sharing dan membahas ilmu fikih dimulai dengan thaharah, dengan bersuci dan membahas hal-hal yang hubungannya dengan kesucian, yang mana ini sebagai catatan saya belajar dan insyaallah semoga juga sebagai keluarga saya, anak-anak saya, anak cucu saya, dan juga untuk kaum muslimin semuanya yang mau mengambil manfaat. Sedangkan yang tidak mau, monggo tidak perlu membuat hal-hal yang tidak bikin enak dan lain-lain. Yang pertama saya menyampaikan kitab yang saya bahas adalah kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Al-Asqalani. Beliau bermadhab Syafi'i dan meninggal tahun 856 Hijriah. Dan kitab Ibanatul Ahkam ini ditulis oleh Syekh Abi Abdullah Abdus Salam Alusi, dan juga Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan juga Syekh Alawi ini Al-Makki. Pembahasan ini sangat penting karena dalam kita beribadah tidak lepas dari bersuci. Langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu kitab At-Thaharah. Kita bahas thaharah, suci, bersuci. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil bahar, dalam masalah al-bahar, air laut. Di sini juga airnya juga membahas air, tidak hanya air laut tapi semua sifat air, termasuk air danau, air sungai, teluk yang sekiranya itu banyak airnya. Rasulullah SAW bersabda, wa tahuru ma'u wal hillu maitatu. Air laut itu at-tahur itu suci dan mensucikan. Jadi tidak sekedar suci tapi suci dan mensucikan. Wal hillu maitatu, dan halal bangkainya. Halal bangkainya maksudnya adalah segala binatang yang hidup di air laut dan air yang lain, yang mana dia tidak bisa hidup kecuali dalam air, walaupun dia bisa hidup di darat dalam beberapa saat atau beberapa hari. Tapi kalau tidak masuk ke air maka dia mati. Maka ini masuk dalam bahasan ini, yaitu binatang yang halal bangkainya. Dan ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4, akhrajahul arba'ah. Di dalam Bulughul Maram
Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memiliki istilah untuk para imam yang melakukan hadis. Ini contohnya, nah disebut ada imam, mulai imam ya muttafaqun alaih yaitu Bukhari Muslim, imam 3 itu Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai, imam 4 itu Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, imam 5 Al-Khamsah Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, imam 6 yaitu Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan imam yang 7 Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Nah, Al-Arba'ah tadi itu adalah berarti yang mengeluarkan hadis tadi Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Ini paket yang dituliskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maramnya. Dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan lafal hadis ini dari lafal dari Ibnu Abi Syaibah. Dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, Tirmidzi, juga diriwayatkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya. Sumbernya dari Shahihul Jami', ya, halaman 2877. Ya, maaf ya. Halaman 2788. Nah, dari hadis ini kita memahami masalah bersuci, ya, yang merupakan hukum dalam agama ini menggunakan air. Hadis ini selengkapnya ada seseorang yang mau berlayar ke laut, dia membawa satu wadah, satu bejana, atau kalau mungkin sekarang satu botol air tawar yang akan digunakan untuk minum ketika dia berada di lautan. Sehingga dia bertanya kepada Rasulullah bagaimana hukumnya berwudu, bersuci dengan air laut. Maka Rasulullah SAW menjawab hadis yang sudah kita baca tadi. Nah, dari hadis ini dapat kita pahami, ya, langsung saja bahwasanya yang pertama adalah wajib bagi seorang yang tidak punya ilmunya itu bertanya kepada yang ahlinya. Allah Ta'ala juga berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikr, orang yang berzikir, maksudnya para ulama yang mengerti ilmu, jika kamu tidak mengetahuinya. Terus berikutnya, ya, dan ini juga sebagai dalil bahwasanya perkara agama ini sudah dijelaskan sejak Rasulullah SAW, ya, lengkap. Para sahabat itu mau apa tanya dulu, tidak dengan perasaan. Yang kedua, bolehnya, ya, mengarungi lautan bukan karena ketaatan, mungkin bukan karena berdakwah, bukan karena berjihad, ya. Karena li'anna sa'il, karena orang yang bertanya ini melaut itu tujuannya itu untuk keduniaan, cari ikan, ya. Yang ketiga yaitu takut untuk kehausan, ya, itu diperbolehkan meninggalkan, ya, kesempurnaan ibadah dalam segi bersuci, karena Rasulullah SAW itu mendiamkan ketika orang ini yang membawa air tawar
Tapi dia bertanya bagaimana kalau bersuci dengan air laut. Beliau tidak melarang orang ini untuk bersuci dengan air laut, dan juga tidak namanya mengatakan utamakan menggunakan air yang kamu bawa itu, tidak. Jadi langsung dijawab air lautnya. Berarti menunjukkan bolehnya ya. Karena walaupun bersuci dengan air tawar itu lebih afdol dengan air laut, dengan air asin ya. Tapi karena dia bawa cuma sedikit, maka bisa berbahaya jika dia kehabisan air untuk minumnya ya. Berikutnya, air laut itu suci ya, bisa mengangkat hadas dan menghilangkan najis ya, menghilangkan kotoran termasuk ya. Mengangkat hadas itu misalnya orang tidak najis tapi dia belum wudu, berarti dia punya hadas di situ, dan itu bisa bersuci menggunakan air laut. Juga bisa menghilangkan kotoran dan najis. Karena itu air laut itu suci dan mensucikan. Yang berikutnya, yang kelima adalah ikan itu tidak perlu disembelih karena syariat menghalalkan mayatnya atau bangkainya. Jadi tidak perlu seorang itu menyembelih ikan karena bangkainya halal ya. Dan itu berlaku untuk hewan laut yang lainnya. Yang keenam, bolehnya memakan bangkai hewan laut ya, tanpa menyembelihnya ya, tanpa menyembelihnya. Jadi tadi tidak perlu disembelih, dan ini boleh makan binatang laut tanpa menyembelih. Jadi dirincikan, ulama itu merincikan. Bolehnya menjawab lebih banyak daripada soal, karena orang tadi bertanya kepada Rasulullah hukum air laut, tetapi ditambah Rasulullah bahwasanya bangkai air laut itu halal. Ini memberikan faedah yang besar bagi orang yang bertanya ataupun orang yang lain yang membutuhkan ilmu tentang hukum ini.